Saya kalau nanya dia suka kirimin video itu lagi di sebuah ruang kecil. Apa sih gitu yang kita mesti kerjakan bahwa kita udah bisa nembak tapi kita mau upgrade skill kita. Jadi begini, selama ini selalu yang jadi pertanyaan itu adalah Are you ready? Stand by. Oke, selamat sore teman-teman. Welcome back to Behind the Gun. Mumpung masih di Jogja, bisa dapat waktu nih ketemu sama pro shooternya Jogja. Namanya adalah Om Hans. Om Hans. Lengkapnya apa sih Om? Kalau lengkapnya panjang sih, Hans Christian Pratama Dioparta Semaninguruk. Oke. Nanti spellingnya dikirimin WA ya Om. Ya. Om Hans ini adalah salah satu orang juga yang banyak saya tanyain tentang menembak. Karena ya memang mesti diakuin kalau kita melihat shooter, nembak itu pasti kan ada beberapa orang yang stand out kan. Versi saya, Bapak ini. Jadi saya banyak nanya, banyak kasih tahu juga. Oke, Om, kenalan sedikit dong. Om Hans nih pertama kali nembak itu mainnya di mana? Aku kan basicnya dari Airsoft. Dari Airsoft itu tahun 2011 itu kayaknya skirmish gitu deh. Skirmish. Oh, main skirmish juga? Iya. Woi, anak sukir juga guys. 2011 skirmish, terus kisaran 10 bulan, hampir setahun lah. Oke. Hampir setahun itu udah mulai bosan. Bosan itu karena memang sukir itu fun ya. Setiap hari Sabtu atau Minggu itu ketemu ngumpul menembak-tembakan. Misal nih, aku bisa nembak banyak, bisa ngehit banyak, kebanggaan. Ada kepuasan ya? Kepuasan itu cuma sampai situ doang. Iya, betul. Ya kan? Dan itu terus berlanjut ya, setiap minggu udah lama-lama kan bosan. Kemudian baca majalah Reload. Majalah Reload Airsoft tuh. Oke. Kan ada IPS ya, tembak Airsoft. Oh, apa nih? Dulu Itu tahun berapa tuh? 2011. 2011. 2011 Nah, kita lihat majalahnya tahun kalau nggak salah sejak 2010 ya. 2010 ya? 2011. Oke. Terus. Setelah itu mulai nih, kayaknya kan nama pemenangnya dipajang tuh. Iya. Dipajang tuh juara satu ini. Kok kayaknya ini seru. Menarik ya. Ada yang dikejar. Iya, Ada yang iya. dikejar. Misalnya pun aku urutan keberapa, tapi aku punya goal untuk dikejar gitu loh. Betul. Nah, akhirnya 2011 akhir mungkin November beli tuh High Kappa. High Kappa. Yang paling bagus apa? Ingat, belinya High Kappa, bukan Glock. Glock juga bagus beberapa tahun ini karena spare-nya banyak. Kalau Oke. dulu sih agak susah juga. Harus saya, oke. Jadi kalau saat itu 2011-2012 itu ya High Kappa. Kemudian beli High Kappa-nya masih ori. Masih ori. Jadi belum upgrade-upgradean lah ya, masih out of box gitu ya? Iya, masih out of the box, paling ganti visir. Ganti visir aja, betul. Ganti visir depan, kemudian reset semua holster juga masih pakai yang ACF Cina, Oke. kemasan yang bersama. Terus magazinnya juga masih mix tuh sama magazinnya KJW. Karena magazin KJW kan murah, cuma 300 ribuan. Iya, Sementara iya, kalau iya. magazin TM itu dulu aja harganya sudah mahal, itu udah 500. 500-an. Nah, jadi masih mix tuh sama. Sekarang wow banget ya harga ya? Ya. Terus dulu aku ngerasa pakai magazin KJW itu FPS-nya lebih tinggi. Oh iya, lebih gede ini ya. Lebih gede. Jadi aku mix tuh antara magazin KJW sama TM. Oke. Main lah event pertama kan. Eh, Event pertama itu di Pas Pampres Cup. Itu IPSC. Dulu itu kalau Di Jogja, Jakarta? Jakarta. Aku oke. berangkat sendirian naik kereta api. Peralatan tuh masih seadanya. Sepatu pakai sepatu bola. Oke. Sepatu bola dulu aku potong. Potong. Jadi itu aku potong. Poolnya? Poolnya aku potong karena kan terlalu tinggi tuh. Iya. Dia masih agak nyaman. Itu main. Kalau dulu IPSC itu ada namanya grade dan ungrade. Oke. Grade itu untuk yang sudah bertanding minimal 3 kali. Oke. Itu belum sertif ya? Belum ada sertif ya? sertifikasi. Oke, belum sertif. Itu ada grade sama ungrade. Oke. Nah, aku kan turun di ungrade. Lu main standar, di ungrade itu pertama kali event tuh langsung juara 2. Wede. Juara 2 di ungrade. Udah nih, selesai tuh eventnya. Kecebur tuh. Gimana lagi? Lu baru ikut langsung bisa masuk podium gitu kan. Iya. Dulu harganya gede banget. Dulu juara 2-nya kalau nggak salah dapat 3 juta. Oh ya? Itu eventnya Pas Pampres tuh. Mantap. Untuk anak-anak kuliahan kayaknya seru tuh. Seru. Trophy Hunter ya? Masih cuan. Iya, masih cuan. Dengan biaya latihan, biaya kereta, tiket berapa ratus ribu gitu kan, pendaftaran itu masih cuan. Iya, oke, cakep. Om Masnya juga dulu awal-awal saya kalau nanya dia suka kirimin video itu lagi di sebuah ruang kecil agak gelap-gelapan. Nih, caranya begini dikirimin video. Nih, cara begini. Dengar-dengar itu kosan ya, Om? Punya cerita ya tentang Itu tahun berapa sih? Aku main start 2011
2018, pertengahan. Itu ya di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Enggak, aku pernah dengar katanya cerita sempat kontrak 2 tempat, satu buat latihan, satu buat tinggal katanya. Oh itu lama sekali. Oh, tapi pernah ya? Pernah. Kenapa alasannya sampai sewa kontrakan dan sewa? Bukan kontrakan, dulu tuh kos. Oh, kos. Nah, jadi sewa 2 kamar gitu ya? Sewa 2 kamar, satu buat naruh, karena kan sudah tidak muat lagi. Jadi satu buat naruh barang sama workshop, satu lagi buat tidur. Buat tidur. Dulu waktu awal-awal gabung, barangnya makin banyak dan kemudian kalau ada orang main kan jadi nggak nyaman. Iya. Nah, akhirnya kita pindahin. aku kamar kos samping tak ambil deh. Oke. Jadi teman-teman, Om Hans ini kalau sekarang jenjangnya itu dia sudah masuk ke KONI ya, sudah jadi atlet KONI ya? Iya. Oke, jadi kemarin dia sudah lewatin tahap kualifikasi, udah lewatin tahap prapon, sekarang sudah resmi menjadi atletnya KONI Jogja. Ya, untuk sementara berarti kan sampai di PON 2021. Oke, sampai di PON 2021. Om, saya mau nanya dong. Jadi kan ya kebetulan kan juga saya lagi suka berlatih nih untuk tembak reaksi. Jadi udah sempet nyobain juga main di airsoft, udah nyobain juga main di api gitu. Udah podium juga. Alhamdulillah. Tapi gini Om, maksudnya ada beberapa hal ini yang sangat esensial. Yes. Yang pertanyaannya banyak dan pertanyaannya sama. Contohnya gini, nih gue bisa nembak nih, tapi gue pengen lebih cepet lagi. Betul. Bener nggak? Maksudnya kita sebenarnya mungkin nggak bisa menjawab secara langsung ya. Iya. Tapi kita mau ngejawab pun bingung. Bener nggak? Kalau Om Hans sendiri sebagai shooter yang udah lama, ada nggak pandangan apa sih gitu yang kita mesti kerjakan bahwa kita udah bisa nembak, tapi kita mau upgrade skill kita? Jadi begini, selama ini selalu yang jadi pertanyaan itu adalah nembak itu akurasi dulu atau kecepatan dulu. Oke. Ya kan? Yang ditanya dia itu poin dulu atau waktu dulu. Masuk akal lah. Karena Boleh nggak aku jawab dulu? Kalau aku akurasi dulu. Akurasi dulu, karena kecepatan mengikuti. Simpelnya seperti itu. Oke, simpelnya. Tapi kalau pada prakteknya, kita masuk ke dalam pertandingan. Bertanding dengan anggaplah 10 orang. Masing-masing dari kita itu punya modal. Modal itu adalah, pernah kan nonton Son Goku kan ada kacamatanya. It's over 9,000! Guys, udah subscribe belum? Di-subscribe ya. Makasih. Kacamatanya itu untuk tahu kemampuanmu berapa. Oh iya. Gitu kan. Berapa persen itu loh? Misalnya kemampuannya aku itu 500. Oke. Om 400. Oke. Orang lain ada yang 450. Kita datang ke sebuah pertandingan itu punya modal. Yang menjadi masalah adalah misal satu pertandingan itu ada 6 stage. Dari setiap stage itu kita bisa seberapa konsisten mengeluarkan kemampuan kita. Mentok di 400 terus gitu ya? Anggaplah tidak mentok. Anggaplah 90%. Oke. Kita untuk awal ya tidak perlu membandingkan kemampuan orang dengan kemampuan kita. Karena kita punya modal masuk itu berbeda-beda. Benar. Berbeda-beda kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin menggunakan kemampuan kita di pertandingan itu. Jadi kita keluarkan minimal 90%-nya itu kita keluarkan. Iya, atau maksimal 100%. Kita tidak akan bisa beyond, tidak akan bisa tiba-tiba jadi jago. Jadi tahu-tahu langsung 700 di pertandingan. Oke. Iya. It's over 9,000! Itu masuk ke soal lebih penting mana akurasi atau kecepatan. Misal aku lihat orang yang sudah main 3 tahun, misal dia menembak satu stage ini 9 detik. Aku baru latihan 1 tahun, aku bisanya 11. Apakah aku bisa menembak 9 detik? Patokannya waktu dulu ya, Iya. kena enter ya. Bisa, tapi bisa jadi poinku lebih jelek dari itu. Berantakan dari itu. Dengan 11 detik itu, apa sih yang terjadi? Kalau dengan 11 detik itu aku sudah dapat all alpha, berarti untuk saat ini itulah levelku. Terbaiknya sekarang. Iya, terbaiknya sekarang. Orang itu sudah latihan 3 tahun, dia mungkin bisa dapat 9 detik all alpha. Make sense kan? Make sense. Jadi lebih ke pengalaman juga berpengaruh jadinya ya? Iya. Oke. Pengaruh. Itu karena di pertandingan itu mungkin levelnya jomplang. Masuk lagi karena aku sudah pernah ikut yang kejuaraan Asia itu sudah 4. Yang terakhir Australasia itu ya? Sudah 3 kali. 4. Udah 4 kali dan selalu masuk di super squad. Super squad itu adalah squad yang dimana itu bakalan menangnya itu orangnya calon juaranya. Calon juaranya itu ini, jagonya ini semua. Kalau sudah main di situ, time-nya sama semua. Oke, paling kacek-kaceknya cuma sedikit. koma Atau doang. saat bad things happen. Oke. Misalnya magasinnya ketika lo jatuh. Jadi ibaratnya tinggal nunggu siapa yang salah aja nih. Betul. Time-nya itu cuma bedanya 1-2 detik. Yang berbeda apa?
di poin. Poin, oke. Di miss, di no shoot, di delta, di Charlie, di alpha. Berarti sekelas yang ikut World Shoot pun atau Championship Itu Asia time-nya gitu, bos rata. terat. Tapi tetap mereka masih bisa kena delta juga. Bisa dong. Bisa juga ya? Nah, semuanya manusia. Tapi yang berbeda itu di poin. Poin. Nah, jadi oke. maksudnya aku mau menerangkan di sini. Untuk tahap awalan, ketika kamu ikut pertandingan pemula atau yang tingkatannya sedang rendah, itu bakalan terjadi deviasi waktu yang sangat tinggi. Oke, 7. Tapi kalau sudah masuk ke kelas pro yang udah jago-jago, deviasinya itu di poin. Waktunya itu sama semua. Waktunya akan sama. Iya. Tinggal poinnya. Oke. Tinggal poinnya. Ini insight yang bagus, kenapa? Karena tiap kali latihan itu saya sering banget ketemu Om. Wah, si Anu patokannya sekian, mesti gua kejar nih, mesti gua Betul. kejar. Memang kadang-kadang bisa ngejar, bisa nggak mengejar, bisa beda sedetik, 2 detik. Cuman kan kadang-kadang kalau latihan itu kan kita nggak syarat pakai paper. Cuma misalnya alfabet sama template aja. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa jadi patokan juga ya gitu. Emang yang bener latihan itu kita mesti simulasi pakai poin, Iya. pakai paper, ya kan. Jadi perkenaan juga tahu di mana gitu. Nah, kalau untuk IPSC sendiri nih Om Hans punya nggak satu pandangan? Orang nih kalau di IPSC ini nembak apa sih yang perlu diperhatikan? Selama ini kan aku banyak ngajarin dan banyak memperhatikan orang yang misalnya dari airsoft nembak api atau dari tidak ada pernah nembak apa sekali ke api. Totok api, iya betul. Yang paling dibutuhkan dan ngefek itu di jari Oke, saat dia nge-break trigger. oke. Gitu. Semua orang bisa lari cepat, semua orang bisa reload cepat, semua orang bisa ngopang cepat-cepat, tapi utamanya di pas nembak gitu kan. Hasilnya gimana? Hasilnya nembak. Betul. Pas nembak. Yang paling efek itu biasanya di jarinya. Dan itu beda-beda. Ada yang begitu dikasih langsung tungtang kena. Ada yang dikasih banyak miss. Oke, berarti sekarang baliknya adalah pemahaman IPSC itu berarti kalau buat apa? Triggernya berarti? Sebenarnya bukan IPSC, nembak di senjata. Menembak in general berarti? Iya, nembak in general. Oke, berarti gimana tuh? Berarti kita menembak itu ada mindset tertentu nggak? Maksudnya atau ada paradigma tertentu nggak untuk menembak itu? Menurut Om Hans itu bagaimana? Iya. Jadi menembak ya, proses of shooting yang sering dibungkus luarnya itu kan sebenarnya kalau orang awam kan gimana caranya? Misalnya ada sebuah target atau plat lah, benda lah. Oke. Itu aku tembak dia kena. Iya. Aku oke. tembak dia jatuh. Oke. Atau dia terlubangnya di situ. Oh. Kalau kita pakai mindset itu, yang ada di pikiran kita adalah jatuh, kena, jatuh, kena, gitu kan. Tapi kita lupa apa sih yang harus dilakukan, caranya gimana. Nah, misalnya contohnya di pistol itu kan dia mempunyai pisir depan, Pisir belakang. kemudian trigger. Trigger. Nah, dan peluru atau proyektil yang jalan kan proyektilnya. Iya. Gimana kita harus mengatur 3 hal ini biar dia jalannya sesuai ke yang kita tuju. Misalnya plat. Oke. Gitu. Nembak itu adalah kita melepaskan proyektil ke arah yang sudah kita bidik. Itu komplitnya menurut saya. Oke. Bukan menembak itu ngenain. Oke, jadi lebih kita tuh sebenarnya aiming lebih meluruskan yang kita mau ke sana. Iya. Pasti outpost akan kena. Iya. Bukannya kita mau jatuhin, jadi kita halalkan segala cara gitu ya Om ya. Betul. Kalau gampangnya Oke. adalah melepas. Melepas. Oke. Lepas kena. Lepas kena. Lepas kena. Oke. Bukan di hek kena. Hek kena. Oke. Berarti itu juga yang menjelaskan perbedaan orang kalau backup ya, kelihatan ya. Kalau orang nembak, set nggak kena, pasti dia akan keluarin malah extra effort. Ya. Betul. Malah makin nafsu, akhirnya makin jerking biasanya, bener nggak? Betul. Misalnya dia nembak nih, ting ting ting, des, miss nih. Dia mau kena ini, kenaan nih. Waduh, aku udah nggak kena, aku harus kenain dia dengan cepat. Iya. Malah lebih banyak pick up-nya. Benar. Waktunya berjalan terus, baru kena, baru dia pergi. Oke. Kalau aku pribadi, ketika luput, ting ting ting, luput, aku langsung introspeksi. Oke. Kenapa dia nggak kena? Bisa jadi iniku belum bener. Ya. Atau ininya bener, jariku kasar. Langsung aku introspeksi santai, ting, kena, baru aku pergi. Oke. Kenapa? Karena kita sudah
melakukan kesalahan, Ya udah salah gitu. udah salah. Bener. Terus mau ngapain? Tidak mungkin kita nutupin kesalahan itu dengan menembak lebih cepat. Iya, ini poinnya nih. Ya, Jadi bukan berarti backup itu harus lebih cepat. tidak. Enggak, Tidak. lebih sefokus mungkin malah harusnya ya. Iya, bagaimana caranya kita melanjutkan kesalahan yang udah terjadi ini? Kita masih punya beberapa section lagi yang untuk dijalanin sebaik mungkin. Iya. Toh kita cuma salah di satu titik, Iya betul. gitu kan? Paling kita kehilangan kalau satu pickup itu misalnya 1 detik. Sedetik lah ya. Ya, 1 detik. Jangan gara-gara hilang sedetik itu kita mau screw up lainnya. Iya. Ya kan? Malah makin buru-buru gitu ya. Itu paling gampang. Plat itu paling gampang karena plat itu kelihatan. Iya, Kenapa iya. tidaknya? Yang menjadi momok itu justru sebenarnya di Paper ya. paper. Karena orang paper kena nggak kena kita nggak tahu ya. Iya. Apalagi kalau pas jauh banget gitu ya. Betul. Jadi balik ke keyakinan kan. Itu paper masih polos. Oh, polos. Kalau paper udah ada nosutnya, kalau paper sudah ada kertas sudah ada area Yang hitam, hitamnya, iya, yang hitamnya. itu lebih sulit. Karena hitam itu kalau tembak sama nggak kelihatan ya. Ya, istilahnya black hole. Black hole. Dia hilang. Jadi walaupun kita tembak yang atasnya kena, bawahnya ke black hole, kesannya kena ya. Ya, dan kita susah melihatnya. Iya. Kalau plat kan kelihatan jatuh. Iya. Ngulang Ngulang. gitu. Ngulang Iya. gitu. Oke. Atau kalau paper dan no shoot, kita lihat no shoot nih. Betul. Kita sikat lagi sekali lagi. Itu kenapa tentang mindset menembak itu harus benar di situ. Hmm. Karena kalau kita pikirannya ngenain, kalau plat itu kita tahu tuh kena. Oke. Kalau kertas kena alfa, pergi dia. Benar nggak sih? Iya. Tidak ada yang tahu. Oke. Tapi kalau prosesnya, oke, lepaskan ke A, Iya, kita iya. lari. Kita sudah tahu itu 90 berapa persen dia masuk A. Pasti kada. Wah mantap Gitu. banget. Coba alfa pergi. Yakin nggak? Iya. Yakin nggak? Nggak tahu lah. Gitu. Jadi intinya juga boleh nggak saya bilang gini, berarti ada keywordnya tuh ada satu titik kita juga, maksudnya mesti kasih dia waktu bener-bener ya sebelum kita jedor bener. Maksudnya ini bener-bener tembakan mesti di make sure bener alpha, Iya. Iya kan? Bukan Iya. maksudnya asal pikir sikat, asal Betul. pikir gitu kan? Cuman nanti itu berkembangnya menjadi pertanyaan. Kalau aku make sure itu berarti lama dong. Iya, bawa waktu lagi jadinya. Berarti lama dong, Hmm. gitu kan? Itu lama. Bedanya apa? Oh. Sambil nunggu giliran dia nembak, aku lihat dia di situ, sambil gerakan dia setengah jongkok, karena itu kan kayak duduk kan. Aku ngeliat dia lagi di situ. Nah, yang pro aja Latihan. effort Iya. untuk memanaskan itu.